Selanjutnya di langkah yang ketiga yakni ideate. Ini merupakan langkah membuka ruang kreativitas tanpa batas. Nah, disinilah kita mulai berpikir sebagai seorang peneliti, seorang desainer, seorang inovator, ya yang mungkin eh, menjadi inti tantangan seorang teknopreneur ketika akan merintis usaha yang menjadi pijakan awal untuk pengembangan bisnis lebih luas. Nah, tidak ada ide yang sifatnya itu gila, ya. Tidak ada usulan yang salah ya. Intinya gini, tujuan kita itu adalah untuk melahirkan sebanyak mungkin ide yang nantinya akan kita evaluasi. Nah, jadi sebanyak mungkin idenya, baru kemudian kita akan masuk ke tahapan evaluasi untuk menentukan mana yang terbaik, mana yang paling relevan, mana yang paling efektif, dan sebagainya. Nah, secara umum mungkin langkah-langkahnya bisa jadi berawal dari brainstorming ya, atau kita buat mind mapping, atau metode kreatif lainnya lah yang mungkin bisa kita gunakan untuk mencoba mengkoleksi sejumlah ide yang relevan. Eh, Tantang, mungkin jangan percaya dulu dengan segala asumsi yang muncul, coba digali berbagai kemungkinan solusi, termasuk jangan jangan menyerah dengan asumsi yang kita bangun sendiri ya. Jadi melihat melihat opportunity itu benar-benar secara universal gitu. Tulis kemudian semua ide yang muncul, tidak usah di filter terlebih dahulu, segala possibility dimasukkan. Mungkin di tahapan ini kita berpegang pada quantity over quality ya. Jadi yang penting jumlah idenya dulu, baru nanti kita akan select untuk kita pilih yang paling berkualitas. Jadi analoginya mungkin bayangkan saja kita sedang membuat resep baru untuk pasien diabetes misalnya. Kita uji semua bahan dulu, semua metode untuk memasak atau menyuguhkan itu kita coba sampai kemudian kita nanti akan mendapatkan kombinasi terbaik yang mungkin tidak hanya sehat ya tapi juga enak ya. Jadi mungkin kita nyiapin eh, makan malam untuk penderita diabetik ya yang tentunya eh, diminta untuk mengurangi gula, diminta untuk mengurangi garam dan sebagainya. Nah, ini kita perlu tantangan untuk mencoba segala hal, segala kombinasi bumbu yang ada bisa kita gunakan untuk bisa mendapatkan nantinya satu formula yang cukup efektif untuk bisa mendapatkan makanan sehat namun juga enak. Nah, berikutnya itu masuk ada tatapan prototyping. Jadi ini merupakan bagian mewujudkan ide dalam bentuk yang lebih nyata. Jadi ide yang begitu buahnya tadi ya belum cukup. Semua itu harus divisualkan agar mudah diuji walau masih dalam bentuk konsep awal ya. Nah, inilah yang disebut sebagai tahapan eksperimen awal. Kita buat model kasarnya terlebih dahulu untuk merasakan bentuk solusinya secara konkret. Nah, langkah-langkahnya bisa jadi kita awali dengan membangun sketsa atau mock-up atau simulasi digital ya untuk model yang kita pilih tadi dari sekian banyak ide yang muncul saat kita mulai mencari solusi terbaik. Tidak perlu sempurna ya, yang penting fokusnya adalah cepat dan cukup jelas nanti itu dicoba. Nah, tujuan dari prototype tidak lain yang membantu tim dan pengguna nanti untuk melihat dan berinteraksi ya dengan ide tersebut. Jadi kalau kita ingin buat aplikasi untuk kontrol gizi misalnya, nah untuk awalnya mungkin cukup kita buat mock-up antar mukanya ya, interface-nya, tampilan awalnya seperti apa. Kita bisa gunakan kertas atau aplikasi Figma supaya kelihatan lebih realistis nanti. Yang penting tampak dulu representasi fisik dari ide yang diusulkan, baru kemudian nanti akan ada tahapan
uji tahapan iteratif untuk perbaikan dan sebagainya.